Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan Salam mempresentasikan bro. video yang akan mempresentasikan materi eh, malam kali ini yaitu berjudul Lolo Organ, ya, hepar, lien, dan renal. Ya, yang selanjutnya nanti genitalia femina dan maskulina akan biasanya dipercaya. Ya, kita mulai dari Lolo Organ, hepar, lien, dan renal terlebih dahulu. Kita mulai dari digestive system. Digestive system adalah sistem pencernaan untuk mencerna, jadi mencerna makanan, sistem pencernaan. Ya, terdiri dari dua bagian. Ya, yang pertama organ berongga. Jadi kalau teman-teman belum tahu organ berongga seperti apa, ya, contohnya seperti lambung, lambung, usus, terus habis itu saluran usus besar, esofagus. Ya, itu kan ada rongga di dalamnya. Ya, ada bolongan, makanya disebut organ berongga yang berfungsi untuk saluran cerna. Ya, dan juga ada organ padat, ya, atau aksesoris yang berfungsi untuk kelenjar. Nah, kelenjar cerna. Jadi salurannya disebut hollow dan kelenjarnya disebut aksesoris. Ya, kita langsung masuk saja ke contohnya ya. Saja langsung ke contohnya. Nah, ini ada oris. Oris ya belum bibir, faring, ada esophagus yang menghubungkan adalah faring dan gaster. Terus ada gaster sendiri, ya. Ada intestinum tenum atau usus halus. Nah, usus kecil, kecil atau halus. Nah, intestinum crasum atau usus besar. Ya. Nah, ini aksesoris organs ya, organ aksesoris. Nah, ini seperti gigi dan lidah, tang. Ada kelenjar saliva atau ludah. Ya, ini kelenjar yang bekerja untuk membantu proses pencernaan. Ada fungsi kapilaris atau kantong bedu yang bedu sendiri membantu untuk memecah molekul agar nutrisi-nutrisinya diserap oleh tubuh. Terus ada hepar, hati ya, untuk menyaring racun, detox. Dan ada pankreas sebagai sistem imun kekebalan darah atau sel darah putih atau eh, insulin ya. Ini. Jadi pendukungnya itu adalah aksesoris dan saluran utama adalah holo gitu. Jadi bisa membedakan ya teman-teman. Sudah kita mulai dari holo organ proses. Proses holo organ pencernaan dimulai dari capung oris atau bibir, rongga bibir ya. Terus masuk ke faring dan esofagus. Terus lanjut ke gaster. Nah, lanjut ke duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum, jejunum, dan ileum sendiri adalah bagian dari usus halus. Terus ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid ya. Ya, empat kolon tadi merupakan bagian dari usus besar ya. Dan dilanjutkan ke bagian rektum ya, saluran akhir yang ada ampula dan analnya, lanjut ke bagian anus gitu. Untuk dikeluarkan dengan proses yang namanya defikasi atau pembuangan feses. Oke, kita mulai dari duodenum. Duodenum, jejunum, dan ileum. DJI. Duodenum, jejunum, dan ileum ya, merupakan bagian halus, usus halus, atau enterik atau enterales. Ya, bagian usus halus. Sesum hingga rektum disebut juga kolon. Ya, ini bagian dari usus besar. Ya. Jadi istilah intestinum tadi ini merupakan gabungan enterik dan kolon. Enterik kan usus halus, kolon kan usus besar, makanya disebut intestinum gabungannya. Jadi ada intestinum caencus sama trasum. Oke, ada sphincter hologram, ada 5 sphincternya ya. Jadi dimulai dari faringo, esophageal sphincter ya. Sebelum itu sphincter, kalau belum teman-teman tahu sphincter ya, sphincter adalah katup. Jadi sebagai katup. Ya, jadi paring dan esophageal ya, esofagus itu ada katup di sana.
Nah, agar ini gigi ya. Nah, di sini ada katup ya, agar makanan tidak kembali lagi, ya agar makanan tidak masuk ke bagian paru-paru. Makanya ada katup faringoesofageal ya, sphincter, agar makanan tidak tersedak gitu, teman-teman tidak tersedak. Ada gastroesofageal ya, atau kardia, lambung bagian atas, juga lambung seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian kardia ya. Fungsinya apa? An- eh, Agar cairan usus itu, cairan lambung tidak naik ke bagian dada gitu, atau asam lambung ya. Jadi asam lambung itu sphincternya ini yang bermasalah. Jadi dia tidak menutup dan cairan lambungnya naik jadi ke asam lambung. Terus ada pilorik, sphincter pilorik di bagian sini ya. Fungsinya agar ya habis ke lambung apa teman-teman? Ke usus kecil. Usus kecil agar makanan yang udah selesai dicerna di lambung tidak masuk lagi ke lambung. Jadi ke usus halus kecil ya. Ada ileosesam sphincter yang terjadi yang dari usus kecil ke usus besar tidak kembali lagi ke usus kecil ya, gitu aja logikanya biar gampang. Terus ada anal sphincter. Jadi agar feses itu tidak kembali lagi ke kolon descendant atau usus besar ya. Besar kalau nggak tahu kayak huruf N gitu. Simpelnya gitu. Nah, agar tidak kembali ke usus besar. Itu ada esophagus. Kita mulai dari esophagus ya. Esophagus dia ada penyempitan di C6 yang didasari oleh M. constrictor pharynx inferior. Nah, di sini ada penyempitan. Nah, pada teman-temannya ini kan eh, besar dan mengalami penyempitan di sini. Nah, karena konstruktor paling inferior. Nah, dan juga ada penyempitan di bagian sini juga, ya, karena ada aorta dan bronkus principalis, ya, di T4, ya, orang 4, vertebra orang 4 yang kalau teman-teman tahu. Dan di T10, di hampir ke bagian abdomen, ada hiatus esophagus diafragma. Ada diafragma, makanya eh, esofagusnya mengalami penyempitan di sini, yaitu di T6 tadi. Nah, kita masuk ke vaskularisasi esofagus atau aliran darah yang ngevaskulisasiin esofagus ya. Ada pars cervicalis ya. Nah, pars cervicalis ini berasal dari rami esofageal ya. Kalau teman-teman belum tahu arti dari pars, pars adalah bagian ya. Dan pars adalah bagian dan rami adalah cabang ya. Jadi bagian servikal atau bagian atas ya, itu berasal dari rami esofageal, semua dari esofageal ya. Tapi yang ini di difasilitasiin oleh arteri tiroidea inferior ya. Yang pars torakal ya didasari difasilitasiin oleh arta torakalis ya. Dan yang abdominalis ya didasari oleh arteri gastrika sinistra gitu. Nah, yang merah itu arteri ya. Jadi dipegang oleh arteri dan yang biru ini vena ya. Vena yang cervicalis dipersekresiin kembali ke jantung oleh vena tiroidea inferior ya tadi ya sama. Terus dia masuk ke brachiocephalika ya, destra dan sinistra ini dan kembali ke PCS yang bagian atas, esophagus bagian atas. Yang bagian torak ya didasari oleh vena azygos dan hemiazygos ya, yang bagian torak dan kembali ke VCS karena hemiazygos dan azygos kembali ke VCS dan brachiocephalika sinistra gitu. Kan yang azygos tuh kembali ke PCS kan dan yang azygos kembali ke Brachiocephalika sinistra makanya itu ada Brachiocephalika sinistra. Yang pars abdominalis ya dia didasari oleh vena gastrika sinistra terus lanjut ke vena porta
dan vena hepatica, lanjut ke vena cava inferior. Ya. Oke, lanjut bagian luar. Oke, masuk ke gaster ya. Jadi saya akan bagian lagi. Ada gangguan mungkin barusan. Nah, lanjut ke bagian gaster ya atau lambung. Nah, oke, saya lanjut lagi zoom yang tadi. Mungkin ada sedikit gangguan ya. Ya, nah, lanjut ke bagian gaster atau lambung. Ya, bagian lambung ada terdapat kardia di bagian luar atau sphincter atau rata patas di sini. Kardia. Ya, ada fundus atau arteri gastrika brevis yang dikosir oleh arteri gastrika brevis. Nah, sering tersi gasnya ini yang tempatnya gas-gas itu ada di sini. Dan ini menempel ke hepar ya. Fundus ini menempel ke hepar. Terus ada korpus atau semua badan dari bagian lambung. Ya. Ada pilorus yang di bagian bawah sini. Nah, itu ada sphincternya, yaitu kartu bawah agar cairan atau sisa pencernaan makanan tidak kembali ke gaster, agar lanjut ke usus kecil atau duodenum. Terus ada kurvatura. Kurvatura kalau belum teman-teman tahu adalah lengkungan di bagian gaster ya. Dan di sini ini ada kurvatura minor dan di sini adalah kurvatura mayor. Ya, lengkungan. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Jadi, bagian dalamnya lambung ini agak simpel teman-teman, harus gampang diingat ya. Jadi, bagian dalamnya ada pelika gastrika dan via gastrika. Ya, ya, pelika dan via. Dan ada kanalis gastricus, yaitu kalau buat teman-teman belum tahu, kanalis gastricus adalah via gastrika terpanjang. Ya, jadi via gastrika terpanjang itu namanya kanalis gastricus. Ya, terus ada vaskularisasi gaster. Vaskularisasi gaster. Ya, kita ada tiga vaskularisasi dari gaster ya. Yang pertama arteri gastrika dextra. Ya, nah ada arteri hepatika communis ya. Nah, arteri hepatika communis kita tahu kalau communis sendiri artinya adalah akan terjadi percabangan dari sana. Jadi kalau yang namanya komunis, contohnya arteri iliaka komunis akan menjadi arteri iliaka eksterna dan interna. Nah, dia akan menjadi arteri gastrika sinistra dan arteri gastri piploika dextra. Jadi bukan sama-sama gastrika ya. Gastri gastropiploika dextra. Yang satunya gastropiploika bukan gastrika ya. Terus ada arteri lienalis atau nah, teman-teman belum tahu lien adalah limpa ya. Nah, itu Nah, ini teman-teman bingung kenapa ada lien di gaster ya. Nah, karena limpa sendiri fungsinya itu adalah sebagai sistem imun tubuh. Jadi sistem kelenjar kalau lien itu fungsinya untuk kelenjar darah putih terbesar di bagian tubuh dan insulin ya. Jadi makanya ada atelienalis di sini. Ya, ada arteri lienalis itu bercabang menjadi arteri gastropiploika dextra. Ya, jadi dia menyambung ke bagian hepatika communis dan arteri gastrika brevis. Ya. Dan venanya mudah. Ya, vena mengikuti arteri dan bermuara ke vena hepatika propria. Jadi sebelum kembali ke VCI, venanya bermuara ke vena hepatika propria. Ya, jadi venanya sama seperti ini. Jadi kalau venanya ventilasi gaster apa ya? Vena gastrika destra, vena hepatica communis dan vena lienalis. Gitu aja. Terus ada intestinum tenue ya. Intestinum tenue kalau belum tahu adalah usus halus ya. Ya, usus halus ada bagian terpanjang di sistem pencernaan. Ya. Tempat reaksi enzimatis dan absorpsi makanan. Jadi tempat makanan dicerna dan gizi-gizi diserap oleh tubuh kalau teman-teman tahu itu adanya di intestinum tenue ya.
Nah, jadi lambung itu memecah molekul-molekul makanan ya dengan bantuan dari vesika biliaris kantong empedu ya. Itu memberikan enzim ke lambung, membantu memberikan enzim ke lambung dan makanan diserap oleh intestinum tenum atau usus halus. Nah, jadi nutrisi-nutrisi akan diserap di intestinum tenum tadi, di tempat reaksi enzimatis dan absorb makanannya. Jadi karbohidrat akan menjadi karbohidrat, lemak akan menjadi lemak, vitamin menjadi vitamin ya, begitu ya di sana. Jadi gerak, nah dan gerak peristaltik ya menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 sampai 6 jam gitu. Jadi usus halus itu terus bergerak ya, namanya gerak peristaltik, gerakan usus halus. Nah, ini ada batasannya dari sphincter pylorus sampai sesum. Nah, batas-batasnya. Sphincter tadi apa kan katup ya, teman-teman. Sphincter pylorus, katup pylorus sampai sesum. Nah, pembagiannya yaitu ada duodenum ya, cuman 5% proksimal ya. Jejunum proksimal kalau belum tahu adalah yang paling mendekati dengan ekstremitas. Jadi di mana ada tangan, di sana lebih proksimal ya dia. Jadi 5% proksimal ya. Jejunum 40% medial dan ileum 60% distal. Distal atau lateral ya sama aja. Terus masuk ke duodenum bagian dari usus halus. Ya. Disebut juga usus 12 jari. Nah, ini karena ini ada 12 nih. Makanya disebut usus 12 jari. Berbentuk huruf C. Nah, di regio umbilicalis. Nah, dan di dorsal gastrum dan kolom transversum. Jadi dia letaknya di dorsal. Dorsal adalah belakang, belakangnya gaster dan kolon transversum. Jadi kalau usus besar kan urutannya kayak huruf N gini ya. Jadi duodenum adalah letaknya di belakang dari kolon transversum tadi, bukan di depannya, di belakangnya. Dan lipatan dalamnya yaitu pelika semicircularis ya. Pokoknya pelika-pelika yang berhubungan dengan usus itu semicircular namanya. Nah, itu terbagi menjadi 4 pars atau 4 bagian, yaitu pars cranialis ya. Jadi jangan terbaik ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman pikirkan secara logika, namanya kranial pasti di atas. Enggak, ini tapi di bawah. Di bagian bawah sih namanya kranial ya. Dan dihubungkan dengan ligamentum duodenale. Nah, makanya dia intraperitoneum. Intraperitoneum adalah bagian depan dari abdomen. Jadi letaknya nggak di belakang ya. Retro ya di belakang. Retro ya. Filter retro kan filter zaman-zaman dulu ya. Makanya dia di belakang. Tapi kalau intranya di depan. Nah, pars craniusnya itu adalah pas akhirnya dari sebelum dia menghubung ke usus besar. Itu ada pas descendent. Ini yang retro, retroperitoneum di belakang ya. Dan di sini ada papilla duodenale. Papilla duodenale terhubung dari vesika biliaris ya. Vesika biliaris ini jadi vesika biliaris dan pankreas dia membentuk enzim ya, enzim. Ya, di mana ya? Nanti ya, di bagian vesika mungkin ada. Ya, untuk membantu penyerapan nutrisi dari makanan-makanan itu. Ya. Bagian dorsalnya diikat ke krus diafragma. Jadi pas descendant ini yang bagian pas descendant itu diikat ke diafragma, krus diafragma. Terus pas horizontal yaitu peritoneum juga di belakang. Nah, pas ascendantnya juga ada retroperitoneum dan sama pas descendant dan ascendant terus sama-sama terikat ke krus diafragma. Oke, kita masuk ke vaskularisasi duodenum ya. Arterinya, nah, arteri ini yang merah, nah, arteri ya. Berasal dari arteri gastroduodenale ya. Cabang dari gastroduodenale itu menjadi arteri pancreaticoduodenale superior anterior ya. Dan pancreaticoduodenale superior posterior, superior anterior dan superior posterior ya. Jadi sama-sama di atas tapi dia ada di depan dan di belakang. Nah, cabangnya dari mesenterica superior ya. Ada arteri pancreaticoduodenale inferior anterior dan inferior posterior. Jadi superior superior, inferior inferior, anterior anterior, posterior posterior. Dan venanya mungkin arterinya. Ya, semua bermuara ke vena porta hepatica ya, sama kayak bagian gastrus tadi, sama ke
sama-sama ke vena hepatica. Oh, kalau ini hepatica propria ya, tapi ini kalau ini vena porta. Ini kita masuk ke jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum adalah bagian dari usus halus. Ya, ini berencana letaknya seluruhnya intraperitoneal ya, oleh mesenterium. Mesenterium, eh, nih. Nah, jadi 2/5 intestinum tenung, jejunum. Jadi itu maksudnya, jadi 2/5 dari usus halus adalah jejunum. Dan 3/5 itu ileum, tidak ada batas ya. Jadi 3/5 dari ileum tidak ada batas untuk jejunum. Itu untuk intestinum tenung. Jejunum bagian oral, ya, oral atau pencernaan, dan ileum bagian anal. Ya, ini ileum dan jejunum. Perbedaannya di kalau di jejunum itu terdapat serat-serat seperti ini ya. Kalau teman-teman buka bagian dalamnya dan banyak serat-serat seperti ini, dipastikan itu bagian jejunum. Nah, nih saya zoom dulu ya. Nih bagian eh, ileum. Nih bagian jejunum di sini dan ileum di bawah. Nah, jadi kita harus berdirikan dulu khususnya agar terlihat ileum dan jejunumnya seperti apa. Terus bagian vaskularisasi. Jadi berasal dari arteria mesenterica superior, ya. Didasari oleh arteri pancreatoduodenalis inferior, ada jejunalis, ada lienalis, ya, polika media, polika dextra, dan ileopolika. Nah ini jadi ileum dan jejunum itu dipersekitarkan oleh arteri ini dan venanya sama. Jadi kalau tanya venanya apa ya ganti aja vena ilealis gitu. Setelah itu lanjut ke intestinum crassum atau usus besar, ya. Pembagiannya ya, sesum itu valvula iliotrachealis ya. Itu superior at inferior. At itu at dan superior dan inferior. Dan appendix vermiformis ya atau buntu. Nah, ini ada sesum yang di sebelah sini ya. Sesum bagian sini sesum dan appendix vermiformis sebelah ini. Nah, ada dan ada kolon. Kolonnya gampang, ascending, transversum, sigmoid, descending dan sigmoidnya. Terus selanjutnya ada rektum di sini. Ya, tempat menyimpan tai ya. Terus ada anal kanal tempat keluarnya ya dikeluarkan sebagai prosesnya kan dari defekasi. Sebagian besar tertutupi oleh omentum maius atau lemak yang berada di lambung ya diikat oleh mesokolon atau yang letaknya intraperitoneum. Jadi ini mana usus besar itu tergabung satu sama lain. Di sini ada lemak yang mengikat namanya mesokolon. Jadi kalau kalian lihat lemak yang besar yang mengikat lambung itu namanya mesokolon ya. Dan di pada otot disebut pelika semilunarisnya, bukan sirkularis tapi semilunaris. Yang dimiliki yang dimiliki tapi tidak dengan destinum tenue ya. Yang punyanya usus besar dan dan dipastikan usus kecil tidak punya ya itu ada haustra ya di sini bagian kasarnya dari luarnya ini. Ada tenia coli. Tenia coli adalah ini. Kalau teman-teman lihat seperti kacang, lemak berbentuk kacang ini namanya tenia coli. Dan appendix epiploica dan kacang yang besar ya gitu apa itu appendix epiploica ya kalau kacang yang kecil itu namanya tenia coli. Nah, masuk ke bagian rektum atau bagian akhir dari kolon dari bagian intestinum crassum itu bergabung dengan kolon sigmoid ya turun ke panggul. Nah dia berjalan sampai silit ya itu menyegah feses keluar gas ya. Jadi kalau kalian kentut ya ininya ya rektum ini. Karena di sini ada sphincter juga kan, yang tadi itu. Nah, kanal-kanal dimulai dari rektum dan melewati levator ani. Nah, levator ani adalah muskulus yang
Kalau kalian tahu levator, levator kan artinya ini ya, di apa namanya? Levator mengangkat ya. Ini jadi ini akan diangkat oleh otot dan akan keluar sisa makanan di sini. Nah, di bagian rektum itu ada levator ani dan punya lendir untuk melumasi feses ya. Jadi apa? Biar tai itu basah itu, nggak kering. Kalau tai kering kan nurunnya sakit ya. Terus ada inervasi ya. Inervasi diinervasi oleh kanal-kanal diinervasi oleh plexus submukosa ya, yaitu untuk sekresi cairan mukosa. Nah, dan adalah plexus myenterik atau kontraksi peristaltik usus ya. Peristaltik kan gerak usus tadi ya, agar dia berkontraksi. Nah, nah ini ada kalau di arteri namanya ramus, rami. Nah, kalau di saraf namanya nervus NN gini ya. NN splanchnici ya. Splanchnici. Nah, itu memperlambat peristaltik usus. Jadi biar gerak usus itu nggak kayak tong 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 tong. Nanti ya terlalu halus makanannya, mencret nanti. Nah, ini parasimpatis dia. Nah, ini simpatis tadi. Nah, yang tadi parasimpatis. Nah, ini parasimpatisnya ada didasari oleh vagus dan eh, pelvikus. Ya, itu mempercepat peristaltik usus. Jadi, kedua ini saling berdominan agar eh, jadi susah ya membentuk tai aja susah ini. Ada yang mempercepat peristaltik usus, ada yang perlu memperlambat ini. Jadi, kalau salah satu tidak berfungsi dengan benar ya akan terjadi diare. Ada organ aksesorius ini ya. Lanjut ke tadi kan ada sudah ke hulu organ, sekarang ke organ aksesorius. Nah, organ aksesorius punya dua struktur organ aksesorius penting, ya, yaitu hepar dan pankreas. Nah, kita mulai dari hepar dulu, aliran empedu ya. Aliran empedu dimulai dari kapiler empedu, masuk ke ductus intralobuler, ke kanal Hering, ke ductus intralobaluris, ke ductus hepaticus communis, ke ductus siticus, dan ductus coledocus ya, sampai ke duodenum. Masuk ke duodenum ya, papila, dan di lubang papila itu. Dia masuk ke sana untuk membantu proses pemecahan molekul ya, khususnya lemak gitu. Makanya kalau orang yang tidak mempunyai vesika biliar atau kandung bedu kan susah untuk penyerapan lemaknya ya. Jadi ini membantu untuk eh, pemecahan molekul lemak dan ada ductus cíticus ini yaitu eh, saluran dari kantong bedu. Nah, ada aliran eksogen pankreas ya. Ductus pancreaticus mayor dibagi menjadi ductus teleroni dan paterini dan ampula paterini. Ke hepar ya, lanjut. Ada organ pencernaan terbesar. Hepar adalah organ pencernaan terbesar. Nah, adalah metabolisme utama juga dan kelenjar terbesar di bagian tubuh. Nah, kalau orang nggak punya hepar ini cuma bisa bertahan hidup kurang lebih sekitar 7 menit saja. Nah, ada anterior hepar. Hepar bagian anterior seperti di gambar ini. Nah, ada bagian-bagiannya. Yaitu ada lobus hepatis dextra. Jadi dibagi lagi. Dextra besar, sinistra kecil gitu. Yang dextra ada ligamen triangular dextra. Nah, ini di sini ligamen triangular. Dan ada impressionis costarium ya. Dan ada ligamentum coronarium yang ada di belakang coronarium. Dan ada lobus hepatis sinistra yang sebelah kiri. Ada ligamentum triangular sinistra, jadi triangular ada dua, ada dextra ada sinistra, dan ligamentum coronarium. Jadi perbedaannya yang dextra, yang sinistra tidak punya impressionis costarium, yang gitu aja ya. Dan ada teres hepatis ya di bagian tengah ini. Jadi bukan teres hepatis, bukan masuk bagian lobus sinistra atau dextra ya, tapi bagian sendiri namanya ligamentum teres hepatis dan ligamentum falciforme hepatis. Ya, terus ada lobus hepatis dextra ya. Lanjut. Nah, di sini ada bagian lobus-lobus sendiri yang belakang ya. Ada lobus quadratus ya. Terus ada lobus caudatus, ada vena cava inferior, ada vesica biliaris atau kantong bedu,
dan ada ligamentum triangular dextra. Terus ada area nuda di sini ya, yang tidak dibungkus oleh ligamen ya. Jadi ada terus ada vena porta hepatis. Nah, vena porta hepatis ini ada tiga lubangnya. Ada porta hepatis. Nah, itu ada vena porta hepatis, ada arteria hepatica propria, ya, ada ductus hepaticus communis. Nah, ini ductus hepaticus communis ya. Mesti di dalam komunis, lainnya komunis, ada cabang dari itu. Cabangnya apa? Yaitu choledatus dan sciticus. Nah, gitu kan. Nah, ini ada lobus hepatis sinistra atau di bagian kiri, bagian kiri. Sini, nah ini yang bagian kiri. Nah, ada ligamentum coronarium. Ini. Dan ada ligamentum triangular sinistra di bagian belakang. Nah, hmm, nah ini ligamentum triangular. Nah, ini ada note catatannya. Lobus dextra dan lobus sentral membentuk visura sagittal. Ya, lobus dextra dan sentral membentuk visura sagittal ya, yang merupakan letak dari vena cava inferior ya dan PCK, PLA atau bilaris atau kantong bedu. Lanjut ke lobus centralis ya. Dan lobus membentuk visura sagittalis yang merupakan letak dari nah ini lobaris quadratus, vena porta, hepatica propria, ductus coleodokus, nah, dan lobus caudatus. Ya, ini membentuk processus papillaris, papilla yang membuat ke duodenum tadi ya. Jadi mana ya? Nah, ini papilla. Nah, jadi proses caudatus. Jadi prosesnya itu ini kan kandung empedu. Dia membuat enzim empedu ya dikeluarkan dari ke keluar menjadi lewat sistik ductus cysticus. Nah, di bagian sini ya. Dan ada dari hepar sendiri ya. Dari hepar itu membuat enzim sendiri juga masuk ke ini ductus hepaticus communis. Nah, ini kan bercabang ini. Dari ada yang di sini ductus biliaris ya, ductus biliaris ini kan, dan ada ductus cysticus. Jadinya dia ketemu. Jadi setelah komunis pasti ada dua cabang. Kita masuk ke vesika biliaris atau kandung empedu. Nah, ini saluran empedu ya tadi ya. Nah, ductus hepatica, dextra, sinistra ya ini tadi. Satu kanan, dua kiri. Nah, ductus hepatica komunis ya juga di sini. Nah, ini habis kanan kiri langsung ke bagian komunis. Membawa empedu dari hati ya. Jadi empedu itu ada dari kantong empedu, ada dari hati gitu. Jadi kalau tidak punya kantong empedu ya, tapi masih ada hepar ya nggak masalah. Gitu. Ada ductus cysticus juga ya, yang saluran dari kantong empedu sendiri. Jadi itu kapilaris. Ada ductus coleodokus atau biliaris. Ya ini sampai nanti ke duodenum. Nah, agar nutrisinya gampang diserap. Oke, mungkin waktunya mau habis, jadi saya akan melanjutkan dulu ke Zoom berikutnya ya. Jadi saya akan tunda dulu ya. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan saya yang tadi dari ductus coledochus ya, biliaris. Itu bermuara ke duodenum. Ya, yang tadi saya bilang. Jadi dia memecah molekul lemak. Nah, di sini. Banjur duodenal papila, dia masuk ke papila di duodenale. Lanjut ke pankreas ya, duodenum udah. Nah, pankreas ini dia bersifat endokrin dan eksokrin. Kalau belum tahu endokrin dan eksokrin adalah suatu hal yang dikeluarkan oleh tubuh, nah, untuk membantu proses dia suatu proses semua dalam tubuh. Contohnya pankreas ini. Jadi dia mengeluarkan enzim untuk membantu. Jadi kan dari gaster itu makanan tidak sepenuhnya hancur. Jadi pankreas ini membentuk enzim yang membuat makanan itu semakin lunak dan halus gitu.
Nah, dia bersifat esofrin dan endokrin sendiri, yaitu berhubungan dengan imunitas tubuh. Ya. Nah, itu dibagi beberapa bagian, yaitu bagian caput. Nah, ya kalau teman-teman tahu, yang namanya caput pasti berhubungan dengan kepala atau bagian atas ya. Yang nggak mesti ke atas sih namanya, ya, artinya kepala. Nah, ini head, nah, ini adalah caput. Terletak di bagian cekungan duodenum. Nah, ini. Dan bagian superior corpus berjalan arteri lienalis. Ya, jadi ini ada arteri lienalis di bagian atas ini. Nah, ini ada arteri lienalis. Ada bagian kolum ya dan kauda. Nah, ini difasilitasi oleh arteri mesenterica superior ya dan arteri lienalis. Nah, aliran vena berakhir pada vena porta menuju vena lienalis. Jadi venanya sama, vena mesenterica superior dan vena lienalis. Juga ada pankreas ini ya. Nah, ini tadi eksokrin menghasilkan enzim untuk pencernaan makanan ya kan. Dan juga endokrin yaitu menghasilkan hormon yang mengatur gula darah atau insulin. Jadi kalau eh, insulinnya terganggu ya atau kencing manis yang terganggu itu adalah bagian pankreas ya sebenarnya ya bukan bagian renalis. Jadi yang mengatur gulanya yang terganggu. Itu berlokasi di lengkungan duodenum dan memanjang hingga limfa. Jadi, nah di duodenum ini ada pankreas yang memanjang sampai bagian limfa. Jadi ke lateral, dari medial ke lateral. Dan letaknya retroperitoneal, kecuali kauda yang terikat ligamentum splenorenal. Nah, ini bagian sini. Nah, ini renalnya kan. Ini terikat sama renal. Ada ductus pankreas utama. Ductus adalah saluran, sama seperti kanal ya. Cuman kalau ductus itu dia membawa enzim ya, ya saluran yang membawa enzim dan memanjang sepanjang pankreas ya. Jadi ada ductus yang memanjang sepanjang pankreas ini ya. Namanya ductus pankreas utama. Dia bergabung dengan ductus biliaris dan bentuk hepatopankreatik. Nah, jadi seperti di gambar ini. Nah, ini adalah ductus dari biliaris dari vesika biliaris dari kantong empedu. Nah, dia ke papila. Dan ada dua ductus dari pankreas. Ini pankreas ya, yang seperti telur ikan ini. Nah, dia masuk ke papila juga dan masuk ke duodenal minor papila. Ada yang ke minor, ada yang ke mayor. Kalau dari pankreas. Nah, kalau dari kantong empedu, dia cuma masuk ke papila mayor saja. Nah, gitu kan, gampang kan? Nah, dia memuara ke duodenum. Ya. Nah, ductus pankreas tambahan. Ada ductus pankreas tambahan. Dia terletak di kepala pankreas. Nah, di sini. Dan bermuara ke saluran utama. Nah, dia bermuara ke saluran utama sini, ya, dan masuk ke akhirnya ke duodenum. Jadi ke yang minor, ya. Lanjut ke lien. Ya, pankreas tadi udah, kita bagian lien. Lien itu ada limfa ya. Jadi limfa sendiri adalah organ limfosit terbesar. Ya. Limfosit adalah eh, proses pembentukan sel darah putih ya, dan berlokasi di superior kiri dan kuadran dari abdomen. Jadi abdomen kan lembah kuadran kan, ini kan. Nah, di sini adalah tempat lien superior kiri kuadran dari abdomen. Ya, ini ada di lien di sini. Nah, ini menyambung ke pankreas ini ya. Dia posterior terhadap perut, jadi di belakang atau retroperitoneal ya. Nah, tinggi vaskularisasi karena fungsinya.
Jadi di lien ini, nah, kan tadi lien adalah organ limfosit terbesar yang pembuatan sel darah putih pastinya dia tinggi vaskularisasi atau eh, pelarian darah, peraliran darah. Nah, ini banyak area-area yang masuk di sini kan, karena dia tinggi vaskularisasi, dia menghilangkan antigen yang dibawa darah, nah, dan menghancurkan sel darah rusak dan tua, dan hematoposis pada janin. Hematoposis pada janin yaitu pembentukan darah ya pada janin, dan menyimpan trombosit darah. Nah, jadi trombosit darah disimpan di lien. Nah, ada dan lien itu retroperitoneal. Nah, tadi kan posterior ya. Terletak di bagian hipokondrium sinistra. Jadi ada trik menghafal 9 region di perut. Namanya lul, ihi. Nah, ini hipogastrikum, epigastrikum, hipogastrikum, ya kan? Lumbaris, umbilikal. Nah, ini ilioinguinal. Nah, gampang kan? Jadi dia terletak di hipokondrium sinistra. Nah, di sini kiri kan dia, bukan sini, bukan kirinya kita, tapi kanannya kita kan, dia ngadep kita. Jadi terletak di sini, hipokondrium sinistra. Nah, pada margo superior terdapat incisura lienalis ya, atau cekungan di bagian lien. Dan vaskularisasinya adalah arteri dan vena lienalis masuk melalui hilum. Nah, masuk sini, ini hilum, hilum, hilum. Dan punya tiga impresio, yaitu impresio kolika, impresio gastrika, dan impresio renalisnya. Dia ada aliran dari kolika, gastrika, ke gaster, dan renal atau lambung, ginjal. Nah, terus ada renalis, rein. Kalau renalis, kalau renal itu kan tunggal, tapi kalau ren itu dua. Jadi disebut renal karena satu ginjal gitu. Dia letaknya di retroperitoneum dan lateral. Jadi udah di belakang pinggir juga. Dia difiksasi oleh fascia renalis. Difiksasi adalah disokong ya, biar tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi disokong oleh fascia renalis, ya. Dijaga bentuknya. Dan ada kapsula adiposa dan kapsula fibrosa di sana. Nah, contohnya lian ini berbentuk seperti kacang koro ya, seperti ini. Dan dia beda kanan dan kiri, gitu ya. Perbedaannya di kiri letaknya di T11 sampai L2 dan yang kanan letaknya di T12 sampai L3. Ya, pertanyaannya ya kenapa yang kanan lebih rendah ya? Karena yang kanan tadi kan teman-teman tahu kan, yang hepar bagian kanan itu lebih besar daripada yang kiri. Ya, jadi itu membuat ren terpaksa harus lebih bawah sedikit daripada atasnya, ya, biar tidak tabrakan gitu. Renal sama ren sama eh, heparnya gitu. Nah, jadi ren kanan lebih rendah karena ada hepar di atasnya. Nih, struktur yang melalui hilus yang letaknya di L1. Hilus, nah, tadi kan hilum ya, kalau di lien ya. Kalau di hepar namanya hilus. Dia ada arterienalis, ya ada vena renalis, arterienalis, dan juga pelvis renalis. Pelvis renalis. Nah, ini arterienalis, ini vena renalis, ini pelvis renalis. Ini pelvis renalis. Ini ada kalis minor, kalis minor, yang kalis mayor, dan kolumna renalis, ada medulla renalis, papilla renalis yang paling ujungnya setiganya itu. Nah, ini strukturnya ada korteks. Korteks adalah bagian terluar ya dari sini ya. Dan ada medulla atau bawah atau badan dari piramidanya. Ini, ini medulla. Nah, ini papilla. Ada kolumna.
kolom, jadi lubang dia, ada jerawatnya. Seperti ini, ada jerawatnya, bopeng-bopeng. Ini nanti untuk masuknya, masuknya air kencing di sini. Keluarnya kok masuk. Nah, ada piramida renalis, ada papilla renalis tadi. Ada kalis minor, kalis mayor. Terus ada vaskularisasi vein ya. Ya ini agak banyak ya penjelasannya ya. Ada arteri renalis nih. Ada arteri segmentalis juga. Ah, ada arteri interlobaris, arcuata, ada interlobaris ya. Cara ungkapannya ya RSI, RSI, AI, RCAI ya. Tuh, renalis, segmentalis, interlobaris, arcuata, interlobaris, ya. Interlobularis ya. Terus ada vas efferent, vas recta eh, vera, dan ada kapiler di kapsula fibrosa. Nah ya, selesai ya untuk apa namanya materi hulu, hulu dan aksesorisnya ya. Jadi kesimpulannya ya hulu ada saluran cerna ya, dan aksesoris adalah saluran pembuat penjara untuk membantu proses pencernaan ya, seperti air ludah tadi, kelenjar saliva ya, kelenjar saliva kan membantu untuk proses pencernaan dan pencernaan sendiri ada gaster gitu. Jadi kalau ada soal pankreas mengikuti ke gulung atau aksesoris ya jelas mengikuti ke aksesoris karena dia membantu proses pencernaan. Selanjutnya di genitalia feminina ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya ya karena mungkin waktu saya udah mulai habis. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Oke, selamat malam. Saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teman saya. Jadi saya menjelaskan tentang genitalia feminina. Jadi ini genitalia feminina itu adalah eh, kemaluan atau organ reproduksi wanita. Nah, organ genitalia feminina. Satu, genitalia interna feminina. Di genitalia interna feminina itu ada ovarium, ovari yang seperti telur ini, ovari, dan tuba interini atau slapinex. Tuba slapinex. Nah, lanjut ada uterus atau rahim atau metrium atau hitera. Nah, di sini letak rahimnya di bawahnya ovari. Nah, dan ada vagina. Ini untuk vagina dari seorang wanita atau organ genitalia feminina. Yang kedua, genitalia externa feminina. Oh, yang ini bagian dalam dan untuk yang kedua ini bagian luar, eksterna. Yang bagian luar ada vulva atau pudendum. Lanjut. Saat, nah, slide berikutnya yang pertama itu uterus. Nah, organ berongga disebut juga histera atau bahasa Yunani histerektomi atau pengangkatan pemotongan uterus atau histerogem atau foto uterus. Nah, yang ketiga dinding muskuler tebal. Dalam kafum pelvis minor antara fasika urinaria dan rektum ke arah kaudal kafum uteri berhubungan dengan vagina. Bisa dilihat di gambar di sebelahnya ini. Nah, ini untuk posisi kehamilan seorang wanita, posisi posisi bayinya itu seperti terbalik. Tidak, kepalanya itu tidak berada di
atas, tapi di bawah. Maka dari itu, ketika melihat seorang ibu melahirkan di rumah sakit, itu yang pasti jika bayinya selamat keluar, itu yang muncul bakalan eh, kepalanya terlebih dahulu, karena posisinya terjungkal, maksudnya terbalik. Lanjut. Nah, uterus terdiri dari fundus, korpus, dan serviks uteri. Nah, ini untuk korpus atau badan dari rahim. Nah, untuk fundusnya itu yang di sebelah sini, di atas. Eh, Kalau di gambar ini di atasnya korpus uteri. Nah, dan serviks uteri. Nah, bagian-bagian uterus yang pertama itu fundus uteri. Fundus uteri. Nah, yang ketiga serviks uteri antara OUI dan OUE. Portio supravaginalis dan portio vaginalis. Nah, portio vaginalis dengan vagina membentuk fornix vagina. Dan selanjutnya fornix vagina, bagian anterior, lateral, dan posterior. Ruangan bagian uterus. Nah, yang pertama itu ada cavum uteri, yang kedua istimus uteri, dan canalis cervicis. Nah, ini untuk istimusnya di sebelah sini. Eh, di sebelahnya pas uterna dan ampula. Di tengah-tengahnya pas uteri dan ampula yaitu istimus. Nah, di sini cervix uteri, apa itu cervix uteri? Jadi cervix uteri itu adalah bagian dinding-dinding eh, sebuah rahim. Di sini bagian dindingnya. Nah, untuk bagian yang seperti apa ini kasar itu adalah canalis cervicis dan peli plicae palmate palmatae yang bagian kasar di sebelah sini. Nah, jadi eh, atau bayi yang baru terbentuk itu terjadi di bagian sini, di bagian dinding, di sebelah sini, di bagian endometrium. Lanjut, OUE atau orificium atau ostium uteri externum. Nah, di gambar ini bagian dari eh, vagina. Ketika sperma untuk masuk ke bagian sel telur itu harus melewati eh, lubang ini di dalam vagina, yaitu namanya ostium uteri di sebelah sini. Dah, untuk bagian pinggirnya itu adalah portio vaginalis cervicis. Portio bisa diambil dari kata portal atau gerbang dari ostium uteri. Nah, di pinggirnya ini adalah vaginanya. Lanjut. Ini untuk tampak eh, posterior, tampak bagian belakang dari rahim. Fiksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum. Nah, yang pertama, perlekatan serviks uteri secara langsung pada vagina. Yang kedua, secara tidak langsung melekat pada struktur di sekitarnya rektum, fasika urinaria, diafragma pelvis, atau tulang pelvis. Diafragma pelvis atau pembatas bagian pelvis. Nah, melalui ligamen. Nah, melalui ligamen. Nah, yang
yang melalui ligamen itu ada dua, ligamentum uteris, maaf, uterus, dan ligamentum, maaf, melalui ligamen. Yang pertama ligamentum uterus. Nah, di ligamentum uterus itu ada tiga, ligamen teres uteri, dan yang kedua ligamen ovari propri, dan yang ketiga ligamen latum uteri atau plica lata. Nah, yang kedua itu ligamentum, ini menfiksasi serviks. Jadi ligamen ini eh, membuat 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 tetap bagian serviks. Nah, itu ada dua, yaitu ada dua ligamen. Yang pertama ligamen cardinalis atau cervicalis transversum. Yang kedua itu ada ligamen uterosacralis. Nah, bisa di sini bisa dilihat di gambar di samping, dan ini bagian ligamen latum uteri. Nah, bentuknya ini yang warna kuning seperti apa ya? Seperti sayap. Sayap yang membentang di sisi eh, sisi samping bagian eh, rahim. Nah, di bagian korpus uteri. Nah, di sini ada ligamen suspensorium ovari yang berisi arteri dan vena ovarica. Nah, nah, di sini ada appendix vasculosa atau Morgagni yang seperti telur di sini, yang menyatu dengan mesosalpinx. Nah, ini ada ligamen suspensorium ovari di bawahnya appendix vasculosa. Nah, dan ini ada ligamen ovari proprium, yaitu saluran dari ovarium. Nah, bisa lihat ini tampak superior dengan peritoneum utuh. Ini jadi bagian tampak atas dengan peritoneum utuh. Dan jadi di tampak atas dengan peritoneum utuh. Jadi peritoneum utuh itu adalah selaput tipis membran surosa. Membran surosa, lapisi bagian rongga perut dan menutupi organ-organ dalamnya. Bisa dilihat di gambar di sini. Ini untuk sketsanya saja, dan ini untuk gambar aslinya dari tampak superior dengan peritoneum utuh. Bisa dilihat di gambar di sebelah sini. Hmm. Nah, yang ada perunjuk panah ini itu exuvatio vascuterina, terina di bagian atas dari rahim. Dan ini adalah vascula urinaria di sebelah sini, ligamentum uteri, corpus uteri, ligamen teres uteri. Nah, ini bagian tampak superior dengan peritoneum dan uteris diangkat. Nah, ini bagian uteris kalau diangkat akan terlihat canalis obstrutorius sama arteri dan vena uterina, si ada ureter, arteri dan vena iliaca externa. Lanjut bagian slide berikutnya yaitu uterus. Nah, bentuk dan ukuran, letak dan strukturnya, posisinya tidak fixed, tergantung pada isi fasika urinaria dan rektum. Nah, jadi bentuk dari rahim seorang wanita itu berbeda-beda, eh, berbeda-beda
dari dari umur. Nah, semakin dewasa seorang wanita itu vaginanya akan tambah besar ukurannya. Jadi bisa dilihat dipengaruhi oleh umur dan keadaan lain kehamilan. Nah, bisa lihat ini bagian baru lahir dan 4 tahun itu ukurannya hampir sama. Nah, setelah melalui masa pubertas, nah vagina, vagina dari bentuk vagina tersebut akan tambah besar. Nah, dengan seiring waktu, ketika seorang wanita sudah mulai beranjak dewasa, ukuran dari vagina tersebut akan lebih besar dari masa-masa pubertas. Hmm. Ini untuk gambar pertumbuhan rahim. Ini paros untuk orang dewasa, ini wanita dewasa. Nah, bisa dilihat di sini bentuk-bentuk dari utari vagina. Hmm. Nah, lanjut pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan atau bisa disebut dengan bahasa Latin nullipara, yaitu dinding tebal. Ciri-cirinya itu dinding tebal dan membentuk seperti buah pir atau bisa disebut piriformis diambil dari kata buah pir terbalik. Jadi bentuknya itu eh, seperti buah pir yang terbalik. Lanjut, apex mengarah ke caudo-dorsal uterus, seluruhnya terletak di dalam pelvis. Jadi, apex mengarah ke caudal yang terletaknya di dalam pelvis. Berarti letaknya di bagian dalam. Ya, lanjut, basis terletak caudal dari apertura pelvis eh, cranialis. Jadi, terletak di caudal, bagian bolongan atau rongga di bagian tulang pelvis cranialis atau tulang pelvis. Nah, untuk posisi uterus, jadi posisi uterus itu yang normal. Yang pertama normal untuk normalnya itu posisi mengarah ke ventrokranial, anteversi dan antefleksi. Nah, dan untuk anteversi itu adalah sumbu panjang serviks dengan sumbu panjang vagina membentuk sudut 90 menghadap ventral ke arah sebaliknya retroversi. Jadi bentuknya itu kurang lebih 90 derajat. Nah, untuk antefleksi, sumbu panjang korpus atau badan dan sumbu panjang serviks membentuk sudut menghadap ke arah ventral, arah sebaliknya dari retrofleksi. Nah, yang ketiga itu posisi mudah berubah bila fasika urinaria ataupun intestinum distensi atau kerana berisi penuh atau eh, bisa kerana berisi penuh. Nah, yang terakhir, yang kelima, pada beberapa wanita, posisi retroversi meskipun fasika urinaria kosong dan korpusnya menghadap dorsal. Nah, bisa dilihat ini bagian yang normal itu sudutnya itu lebih eh, miring. Nah, bisa dilihat di gambar di sampingnya ini. Nah, ini bagian petunjuk-petunjuk dari normalnya. Bisa dilihat sudut 90 derajat, ada yang menempel ke dinding bagian sini, ada yang tegak, yang miring, dan yang normal itu rebah. Nah, lanjut ke vaskularisasi LNN atau nervus uterus. Nah, vaskularisasi. Yang pertama ada arteri uterina, yang kedua ada arteri eh, vaginalis, yang ketiga ada vena plexus venosus uterina yang mengikuti arteri uterina dialirkan ke vena pudendalis interna. Nah, dan diinervasi oleh serat otonom dan sensorik melalui plexus uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Bisa dilihat di sini bagian-bagian dari nervus, vaskularisi dari nervus. Eh, di sini
di dimulai dari atas. Di samping ada arteri ovarika yang menjalar ke menuju ke arteri uterina dan bercabang ke vaginales di sini, dan yang paling ujung yaitu adalah ada arteri vaginalis. Nah, nah, dari cabang dari awal arteri ovarika itu sampainya di ovarium itu ada, itu arterinya bercabang ke ovarium. Nah, lanjut ke slide berikutnya, aliran limfe uterus. Nah, dari fundus dan bagian kranial korpus ke INN lumbalis atau aorticus atau juga para aorticus, bagian caudal korpus ke INN iliaca externa. Dari cervix ke INN iliaca eksterna, interna dan IN sacralis, beberapa pembuluh limfe uterus dekat tempat masuk tuba dan ligamen teres uteri ke INN inguinalis superficialis. Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Jadi itu mengarah ke atas. Nah, untuk bagian nomor dari bagian 4 ini eh, kembali ke bagian vagina. Nah, yang kedua ovarium, yang ketiga tuba uteri. Ini untuk bagian-bagiannya dari gambar-gambar di sebelah sini. Nah, untuk yang nomor 2 itu ada ovarium. Nah, yang ke nomor 2, yang nomor 22 itu adalah nodi lumbales atau GM, itu yang mengarah ke atas, bagian arteri terbesar di sini. Nodi lumbales, bagian saluran terbesar. Nah, di gambar ini yang bagian warna hijau seperti eh, seperti kacang hijau ini, itu yang nomor 24 adalah nodi inguinales. Itu yang menjalar ke semua bagian-bagian ovarium, tuba uteri, ligamen teres. Ini pokoknya yang di menjalar di bagian petunjuk-petunjuk yang nomor ini di bagian eh, nodi lumbales. Jadi seperti itu. Nah, itu aspek klinisnya. Eh, Lanjut. Nah, karsinoma serviks uteri merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita. Tumor aliran limfatikus melalui menuju nodi limfatiki iliaca interni dan nodi limfatiki iliaca communis. Nah, yang kedua ovarium. Nah, organ sitogenik atau menghasilkan ovum pada saat pubertas. Jadi, organ sitogenik menghasilkan ovum. Nah, ini pada saat pubertas, masa-masa pertumbuhan seorang wanita. Termasuk kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon hormon yang menghasilkan dua hormon. Yang pertama itu estrogen dan progesteron. Nah, yang memengaruhi pertumbuhan genitalia eksternal dan siklus menstruasi. Nah, untuk bagian ovarium itu ada facies medialis dan facies lateralis dan margo mesophyon atau bagian anterior depan, margo posterior, margo liberal atau batas batas dari bagian liberal, ekstremitas tubalis, ekstremitas uterinia. Nah, bisa dilihat di sebelah sini bagian gambar-gambar. Nah, ini untuk bagian margo mesovaricus. Bisa di zoom. Di sampingnya mesovarium. Nah, bisa lanjut. Topografi ovarium. Nah, terletak dalam fosa ovarika dibatasi oleh ventral. Bagian ventral oleh arteri umbilicalis. Dan bagian dorsal itu ada oleh ureter dan arteri iliaca interna. Dan yang ketiga bagian
kranial. Terdapat fasa iliaka eksterna. Bisa dilihat di bagian gambar di sebelahnya untuk topografi ovarium. Nah, bisa dilihat di gambar di sebelah sini di sampingnya. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Fiksasi ovarium. Yang pertama, mesovarium. Lipatan peritoneum menghubungkan margo mesovarian ovari dengan bagian dorsal plica lata. Nah, yang kedua itu ada ligamen suspensorium ovari atau ovari. Yang pertama yaitu melekat pada ekstremitas tubalis ovari yang berjalan ke kraniolateral. Berarti berjalan ke samping. Menyilang fasa iliaka eksterna dari sebelah ventral. Menghilang menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus psoas major yang bagian atas. Nah, lanjut di dalamnya berjalan fasa ovarica dan plexus nervosus ovaricus. Nah, yang ketiga itu ada ligamen ovari proprium. Nah, melekat pada ekstremitas uterina ovari ke corpus uteri. Nah, lanjut ke kaudal dorsal dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus berisi serabut otot polos. Jadi, di kaudal dorsal dari tempat masuk tuba itu ada maaf, tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus itu isinya itu adalah serabut otot polos di bagian kaudal dorsal dari tempat tuba uterina ke dalam uterus. Jadi seperti itu. Ini tampak seperti dengan uterus utuh sama seperti gambar di atas barusan. Di sini. Nah, lanjut ke vaskularisasi LLN ke terus maaf vaskularisasi LNN dan nervus ovarium. Yang pertama cabang arteri ovarika melalui ligamen suspensorium ovari masuk ke plica lata mesovarium menuju hilus ovari. Nah, lanjut ke nomor 2. Ada ovaricus arteri uterini atau di dalam plica lata ke arah mesovarium. Nah, yang ketiga vena dari plexus venosus. Pertama bagian sinistra. Nah, di sinistra tersebut ada vena ovarica sinistra, kemudian ke vena renalis sinistra, akhirnya ke vena cava inferior. Dari eh, ujungnya itu ada ke vena cava inferior. Nah, awal pertamanya itu dari bagian sinistra itu dari vena ovarica sinistra dan ujung akhir ke vena cava inferior. Nah, untuk bagian dekstra tanpa melalui vena renalis dekstra langsung masuk ke cava inferior. Jadi di bagian dekstra itu langsung masuk ke vena cava inferior tanpa melalui vena renalis dekstra. Nah, yang nomor 4 diinervasi. Nah, diinervasi oleh plexus nervosus ovaricus atau bisa disimpulkan otonom. Nah, yang kelima aliran limpe. Nah, yang nomor 5 ini aliran limpe mengikuti fasa ovarika ke LNN lumbalis. Bisa dilihat di gambar di sampingnya. Ini bagian-bagian dari vaskularisasi LNN dan nervus ovarium. Saluran-salurnya dari vaskularisasi LNN dan ke nervus ovarium. Nah, bisa dilihat di sini. Ini untuk persarafan organ dalam pelvis bagian vaskularisasi LNN dan nervus ovarium. Nah, lanjut yang ke slide berikutnya, tiga tuba uterina dan fallopian. Nah, yang pertama ada dua kiri dan kanan. Nah, untuk fungsinya itu membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri, mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan. Jadi, mengalirkan spermatozoa ke arah berlawanan. Nah, yang nomor 3 itu fertilisasi terutama pada ampula tuba uterine. Uterine.
Yang keempat, dari bahasa Yunani, Salpinix berarti trompet atau tubulus salpingitis atau keradangan tuba. Mesio salpinix atau cranial plicata caudal dari tuba uterine sampai tempat pelekatan mesovarium. Nah, selanjutnya itu slipogografi atau foto tuba dengan kontras. Nah, bisa lihat di gambar di sini. Nah, ini untuk bagian ovari. Nah, ini tampak lateral, bagian anterior, dan bagian ampula. Hmm. Nah, ini untuk fundus uterus di sebelah sini. Nah, dari tampak medial, ini di bagian ligamen ovari. Nah, nah salurannya yang menuju ke ini namanya ligamen uterus yang nyambung ke ovari. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Bagian tuba uterini, uterina atau falopi. Nah, ya, bagian dari uterus ke arah ovarium. Yang pertama itu pars uterinia tubae berakhir di dalam kavum uteri sebagian ostium uterinia tubae ke arah medial lumen tuba semakin mengecil pada ostium uterina tubae diameter kurang lebih 1 mm. Nah, yang kedua istimus tubae terpendek, lebih sempit, dinding lebih tebal daripada ampula. Nah, yang nomor tiga itu ada ampula tuba terpanjang dan terlebar dari tuba, sedikit berkelok-kelok, dinding relatif tipis. Jadi ampula tuba ini terpanjang dan terlebar dari tuba lebih panjang dari istimus tuba. Lanjut, yang nomor empat itu infundibulum tubae, bagian akhir timbul tonjolan langsing, maaf, tonjolan langsing, tipis dan tidak teratur, fimbriae. Tidak teratur fimbriae. Salah satu terpanjang melekat pada polus tubalis ovari fimbria ovarica. Lanjut. Nah, ini untuk aspek klinisnya, pembuahan yang terjadi di luar tuba fallopi jika ini tetap dipertahankan akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Jadi, eh, aspek klinisnya bisa dilihat di gambar di sini ada pembengkakan. Ini akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Jadi ini eh, fatal akibatnya jika tetap dipertahankan. Jadi seperti itu. Nah, nah ini untuk hubungan vagina dan sekitarnya. Jadi yang pertama facies anterior, bagian depan dengan fasika urinaria, ureter dan uretra, di mana 2/3 bagian kaudalnya tertanam pada dinding ventral vagina. Jadi eh, tertanam lekat pada dinding ventral vagina. Nah, yang kedua itu facies posterior. Jadi facies bagian belakang dengan exvasio recto uterina di bawahnya terdapat jaringan ikat relatif avaskular atau sedikit pembuluh darah. Jadi lebih sedikit pembuluh darah di bagian facies posterior. Nah, yang ketiga facies lateralis vaginae melekat ligamen kardinal berhubungan dengan ureter dan arteri uterinia. Nah, untuk bagian kaudal, vagina melekat pada centrum tendineum eh, dan musculus pubocotygeus atau melingkari kaudal vagina kurang lebih 3 cm kranial dari introitus vaginae dan berfungsi sebagai sphincter. Nah, untuk kaudal dari diafragma pelvis dari batas diafragma pelvis itu vagina berhubungan dengan vestibularis major, bulbus vestibuli dan musculus bulbo cavernosus. Nah, Karena bisa dilihat izin ini agak untuk Mas, apakah masih lama? ya, sepertinya masih lama Mas Dandi. Kalau masih lama, Bisa mungkin bisa nanti saya saya usahakan buatkan disingkat.
bukan buatkan zoom Maaf, lagi ya, karena ini suaranya kurang jelas. punya, mungkin bisa saya buatkan zoom lagi, karena ini udah mau habis ya waktunya. Iya, nggak apa-apa. Oke, bentar ya. Tiga. Nah, lanjut. Maaf, barusan terpotong karena dikarenakan zoomnya waktunya terbatas. Jadi lanjut biar tidak berlama-lama. Ini bagian himen. Nah, lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vaginae. Ada beberapa bentuk anularis, lubatus, semilunaris, elastica, fibroatus, cripro, cribriformis, dan septus. Nah, selanjutnya himen yang tidak berlubang dikatakan himen imper, imperforatus. Lanjutnya, sisa dari himen yang robek disebut sebagian karan carununculae himanalis. Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Nah, ini yang seperti eh, apa? Lubang minus itu seperti dinding-dinding di bagian di vagina. Nah, untuk lubang bagian kecil ini ada urethral opening atau meatus. Nah, di area lubang ini itu adalah lubang dari vagina. Nah, di samping vagina, lubang vagina itu namanya vestibulae. Nah, nah, untuk di gambar sini pembatas dari vagina dan lubang anus itu ada perineal rape. Nah, lanjut. Nah, ini untuk bagian anular hymen, septate hymen, cribriform hymen, dan pros introitus. Nah, ini bentuk-bentuk dari vagina seorang wanita. Nah, di setiap wanita itu berbeda-beda dari hymennya. Jadi seperti itu. Ini untuk pros introitus. Ini untuk vagina wanita yang telah berhubungan intim eh, dengan seorang pria. Ini untuk bagian ini atau bisa disebut eh, apa? Tidak perawan lagi seperti itu. Nah, lanjut ke vaskularis vagina. Nah, di vaskularisasi vagina itu ada kranial. Bagian kranial ada arteri uterina. Nah, untuk bagian tengah medial itu ada arteri vaginalis yaitu 2 sampai 3 buah dari arteri iliaca interna untuk dinding anterior dan posterior. Beranostomose longitudinal arteri azygos. Nah, untuk bagian kaudal itu ada arteri bulbi vestibuli. Nah, venanya ke plexus venosus vaginalis ke plexus venosus uterini dan plexus venosus fascicle. Nah, ini untuk aliran limbahnya kranial itu mengikuti arteri uterina ke LN iliaca externa, tengah mengikuti arteri vaginalis, caudal mengikuti arteri sacralis dan LNN iliaca communis, dari himen ke INN inguinalis superficialis. Nah, diinervasi oleh plexus nervosus uterovaginalis. Nah, untuk organ genitalia eksterna bagian dalam dari feminina. Nah, yang pertama itu mons pubis. Nah, ini mons pubis itu adalah bulu atau rambut di area vagina. Nah, yang kedua itu klitoris, bagian luar dari feminina. Nah, yang ketiga yaitu labium majus, yang keempat labium minus, dan kelima itu ada himen. Nah, ini untuk bagian himennya. Nah, rima pudendi atau celah antara dua labium major dan yang selanjutnya vestibulum vagina vagina atau celah antara dua labium minor. Nah, yang pertama itu introitus vagina atau orificium vagina. Yang kedua ostium uretra externa bagian luar, berarti bisa disingkat OUE, ostium uretra externa. Yang ketiga muara gland Bartholin's atau vestibularis mayor. Yang keempat muara gland parauretral. Bisa lihat di gambar di sampingnya ini ada himen
eh, caudal di sini, bagian dinding-dinding dari himen. Lanjut. Nah, bagian mon pubis, ulat tonjolan lemak. Di bagian depan ada simfisis pubis, yang kedua tuberculum pubicum, dan yang ketiga rami pubica superior. Nah, jaringan lemak subkutan, nah itu ada dua, yang bertambah pada pubertas, menurun sudah monopause, monopause, maaf. Lanjutan dinding anterior abdomen, berambut pada pubertas. Jadi munculnya rambut-rambut dari mon pubis ini ketika sudah masa-masa pubertas seorang wanita. Nah, bisa dilihat ini bagian mon pubis dari seorang wanita. Nah, ini untuk bagian himen. Hmm. Nah, untuk glandula vestibuli. Nah, untuk bagian major atau Bratolini itu bentuknya bulat atau oval, berkelanjutan di posterior bulbus vestibuli dan sebagian tertutup musculus bulbos sponiosa dan ductus berjalan profundus dari bulbus dan bermuara pada kedua sisi introitus vagina dan menghasilkan sekret mukosa pada saat seksual aerosol. Nah, untuk bagian minor itu di antara orisium, urethrae eksternal dan un- introitus vaginae melembabkan labia dan vestibulum vaginae. Hmm. Nah, nah, ini inversi genitalia bagian luar dari feminina. Nah, untuk tampak anterior, mons pubis labia anterior itu ada plexus lumbalis, nervus ilioinguinalis dan genitalis dan nervus genitofemoralis menuju ke nervus labialis anterior. Nah, untuk posterior itu plexus sacralis. Bisa dilihat di sini ke lateral. Lanjut saja. Nah, ini untuk aspek klinisnya. Episiotomi adalah insisi pada bagian genitalia eksterna feminina atau pudenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi Miles. Jadi ketika seorang wanita melahirkan itu, ketika tidak ada cara lain selain apa operasi secara itu merobek bagian di sebelah sini. Nah, itu tidak akan merasakan sakit eh, pada ibu yang melahirkan jika dirobek bagian sini. Ini bentuk dari rahim, bentuk asli dari rahim, foto kadaver dari bentuk rahim. Itu, itu saja penjelasan dari saya tentang genitalia feminina. Untuk Mas Nadi, waktunya sudah berjalan berapa lama? Apakah sudah Lebih banyak, Mas. mencapai waktu 30 menit? Sudah mencapai waktu 30 menit, ya Mas Nandi. Lebih, lebih. Oh lebih. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang genitalia feminina, yaitu eh, reproduksi seorang wanita. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oke, yang ketiga kita akan melanjutkan presentasi dengan teman saya Alvino. Silakan dimulai.
Baik, nah, karena saya Muhammad Afif Fajar Aulia, di sini saya akan menjelaskan tentang organ maskulina. Oke, kita lanjut. Yang pertama eksterna, itu ada penis dan skrotum ya, teman-teman. Itu bagian eksternalnya. Untuk bagian internal atau dalamnya itu ada testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, glandula prostata, dan yang terakhir uretra. Lanjut. Sekarang kita bahas penis dan skrotum. Penis. Nah, yang pertama itu ada bagian-bagiannya yaitu pars libera atau pars affixa, yang dimana terdapat korpus penis dan glans penis. Lalu yang kedua ada pars occulta atau radix atau pars fixa, yang dimana ada crura, dua crura dan satu bulbus. Lanjut, lapisan penis. Kutis subkutis. Fascia penis. Ada superficialis 5 atau 5 dorsalis superficialis penis. Lalu lanjut, ada fascia penis profundus dan atau buccal fascia navan, dan ada dorsalis penis dan 5 dorsalis penis profundus. Lalu lanjutnya ada tunica albuginea dan corpora penis. Oke, lanjut ke pars libera atau glans. Glans penis ini adalah lanjutan dari corpus spongiosum. Ada kolom sebagai pemisah glans dengan corpus, ada corona glandis untuk peninggian, ada orificium uretae externum, lalu ditutupi dengan praeputium penis. Untuk lapisan dalam propedium tidak ada rambut. Terdapat glandula preputialis dari Tyson yang menghasilkan smegma, mosis ya, teman-teman. Lalu ada frenulum praeputium penis, ini sebagai penghubung glans dengan preputium di bagian ventral penis. Lanjut, seperti ini gambarannya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini korpus penis ya teman-teman. Ini corona glandis, dan ini maaf tidak terlihat ya sepertinya di sini. Agak buram. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini untuk penis ada eksternal urethra opening. Nah, ini ada frenulumnya. Ya, bisa teman-teman baca sendirilah nanti. Oke, lanjut ke pars libera corpus. Itu ada corpora cavernosa penis dan corpus spongiosa penis. Nah, seperti ini. Oh ya, ini kalau di eh, aspek klinis ya, teman-teman. Jika apa ya, bisa dibilang dengan transgender gitu. Jadi untuk mengubah penis dari ke vagina, maaf, ke vagina itu ini ya, gelas penisnya itu dipotong ya, teman-teman. Dipotong sampai, kalau tidak salah itu sampai pulp of penis. Nanti dipotong dan nanti akan dibentuk dengan dokternya, akan membentuk dengan vagina, akan membentuk menjadi vagina, teman-teman. Itu kalau di orang-orang yang ingin transgender seperti itu. Oke, lanjut ke corpora cavernosa penis. Ini dibungkus oleh tunika albugenia dan isinya ada sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula. Ada dua yang dipisahkan septum penis. Ini ya teman-teman. Ini septum pemisah ya. Ada pemisah septum penis di sini. Oke. Ini uretranya. Ini untuk corpus splongosumnya di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Corpus spongiosa penis. Itu ada corpora cavernosa urethrae. Dan ini nanti akan dilalui oleh uretra, dan juga tunika albugenia lebih tipis. Oke, lanjut ke radix penis. Tidak bergerak.
terdapat dalam spadium perineus superficial dan juga ada jaringan erektil, terus ada glus penis atau musculus ischiocavernosus itu sebagai corpora cavernosa penis. Lalu ada bulbus penis terletak di antara kedua krura. Lalu ada fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup. Itu ada musculus bulbus spongiosa. Lalu ada bulbus penis ke caudal jadi yang menjadi corpus spongiosa. Ini seperti gambarannya yang tadi. Oke, kita lanjut teman-teman. Vaskularisasi penis. Di penis ini ada beberapa arteri ya. Yang pertama ada arteri bulbaris penis, yang kedua ada arteri profunda penis dalam corpus cavernosum menjadi kumpulan dari arteri yaitu arteri helicinea. Lanjut ada arteri dorsalis penis. Nah, dorsalis penis ini berjalan profundus fascia penis ke profundus di dorsal penis di antara vena dan nervus dorsalis penis. Lalu lanjut, genitalia eksterna. Yang pertama, eh untuk poin A ada skrotum. Ini terletak pada dorsal penis, terbagi menjadi dua oleh rapes corti dan septum scroti. Lalu sinistranya lebih rendah ya teman-teman. Terus mempunyai lapisan kutis dan subkutis. Isinya yaitu ada testis, epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Nah, seperti ini. Ini adalah testis, teman-teman. Nah, ini kalau tampak dari samping. Lalu maaf ada epididymisnya juga di sini. Oke, kita lanjut aja. Kita ke kutis. Ciri-cirinya yaitu kulitnya tipis, memiliki pigmen, kelenjar sebasea dan keringatnya banyak. Dan terakhir ada sedikit rambut. Lalu untuk subkutis, itu ada tunika dartos, terdiri sabut otot polos. Terus lanjutan fascia perineal superficialis dan fascia penis superficialis. Terpisah dari fascia spermatica eksterna oleh jaringan ikat kendor hidrokel, membentuk septum scroti dan mempengaruhi bentuk skrotum. Nah, ini untuk mengendor tunika dartos relaksasi karena cuaca panas. Untuk mengerut nanti tunika dartos kontraksi karena cuaca dingin, olahraga dan seksual. Itu. Lalu ini untuk bagiannya. Yang atas sendiri itu ada superficial dartos fascia of scrotum, lalu externa spermatica fascia, lalu cremastica muscle dan fascia, interna spermatica fascia, parietal layer tunica vaginalis, epididymis ini ya, lalu visceral layer of tunica, lalu yang terakhir ada skin atau kulit skrotum. Lanjut, lapisan pembungkus testis. Yang pertama ada kulit skrotum, yang kedua ada tunika dartos, yang ketiga ada fascia spermatica externa dari moai, lalu yang keempat ada fascia cremastica dari muai, lalu yang kelima ada fascia spermatica interna dari fascia transversa abdomen, lalu yang keenam ada tunika vaginalis dari peritoneum, dibagi dua ya. Yang pertama ada parietalis atau periorcium, yang kedua ada visceralis atau epiorcium, dan diantaranya ada sebuah ruangan yaitu sinus vaginalis atau testis. Maaf. Eh, yang terakhir ada tunika albugenia. Nah, vaskularisasi skrotum. Untuk ventralnya yang memvaskularisasinya ada arteri pudenda externa.
Untuk yang dorsal ada arteris scrotalis posterior dan arteris spermatica interna. Inervasinya skrotum. Untuk ventral sendiri ada nervus ilioinguinalis dan ergenitalis nervus. Nervus genitofemoralis. Untuk dorsalnya ada nervus scrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris posterior. Nah, ini untuk bagian-bagiannya yang bawah ya. Ini epididymis dan ini maaf. Dan ini untuk bagiannya atau ada arteri dan juga nervus-nervusnya di sini ya, teman-teman. Bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini untuk lebih jelasnya untuk nervusnya ya. Ini. Oke, kita lanjut ke genitalia interna, testis dan epididymis. Kita bahas testis terlebih dahulu, yaitu ada dua buah, sinistra dan dextra. Organ eksokrinnya itu spermatozoa ya teman-teman. Untuk endokrinnya sendiri testosteron. Terbungkus oleh tunika albugenia profundus dan tunika vaginalis untuk superficialnya. Asalnya yaitu dari abdomen dan un, undesensus testis. Lalu vaskularisasinya berasal dari arteris spermatica interna atau testicularis. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya. Ada dua buah ya teman-teman. Untuk organ eksokrin dan endokrinnya. Oke, bisa teman-teman baca sendiri. Oke, lanjut ke epididymis. Nah, epididymis sendiri ini bentuknya seperti huruf C dan letaknya di facies posterior. Terdiri dari caput, korpus, dan kauda. Fungsinya yaitu untuk tempat pematangan dan menyimpan spermatozoa. Nah, ini menyimpan spermatozoa ya di sini ya. Oke, lanjut ke Veniculus spermaticus. Veniculus spermaticus atau spermatic cord. Struktur yang membungkus yaitu ductus deferens mengikuti testis dan epididymis saat descensus. Mulai dari canalis inguinalis berakhir di facies posterior testis. Funiculus di sinistra itu panjang ya. Isinya ada pertama ada ductus facial deferens, lalu ada arteri spermatica interna atau arteri testicularis, yang ketiga ada plexus venosus pampiriformis, yang keempat ada pembuluh limpae, yang kelima ada arteri deferentialis dan arteri cremasterica, yang keenam ada R genitalis dan nervus genitofemoralis. Dan yang terakhir ada processus vaginalis peritonei. Nah, untuk lapisannya yang pertama fascia spermatica interna itu lanjutan dari fascia transversa abdominalis. Untuk fascia cremasterica itu mengandung musculus cremasterica lanjutan dari musculus abdominis internus. Lalu yang untuk fascia spermatica externa, lanjutannya yaitu dari fascia musculus obliquus abdomen externus. Kranial melekat pada crura annulus inguinalis subcutanea. Ini ya, ini untuk tadi gambarannya. Lanjut ke ductus deferens dan vesicula seminalis. Oke, kita ke ductus deferens terlebih dahulu. Mulai dari kauda berkelok-kelok lalu lurus dekat facies posterior. Dikelilingi oleh plexus pampiriformis. Ke kranial menuju anulus inguinalis masuk ke cavum pelvis. Menyilang ureter di ventral dan vasektomi. Difundus vasica urinaria berada medial dari ureter dan
vesicula seminalis. Membentuk ampula ductus deferens. Terus mengecil dekat glandula prostarica, membentuk ductus ejaculatorius bersama ductus excretorius vena seminalis. Vaskularisasi berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. Nah, ini untuk ini vasikularsinya dan lain-lainnya ya teman-teman. Terdapat di sini. Nah, ini di tempatnya. Oke, kita lanjut ke vesikula seminalis. Bentuknya yaitu kantong bergelembung, menghasilkan seminal fluid, terus ada dua dan terbungkus jaringan ikat fibrous serta muskuler. Terus vasikularisinya dari arteri rectalis media. Untuk topografinya, kranial tertutup peritoneum terpisah dari rektum, lateral dari ureter, dan ampula ductus deferens. Medial dari plexus venosus vesicalis. Oke, kita lanjut ke ductus ejacularis. Ini gabungan dari ductus deferens dan ductus excoroneus vesicula seminalis ya teman-teman ini. Bisa teman-teman lihat sendiri nanti. Oke, kita lanjut ke glandula prostata. Glandula glandula prostat. Ini terdiri dari kelenjar tubuloalveolar, terus terletak di cavum pelvis subperitoneal, menghasilkan seminal fluid, dibungkus oleh musculus prostaticus dan jaringan fibrous. Vaskularisasinya berasal dari arteri vesicalis inferior dan lalu ada arteri rectalis media dan ada arteri pudenda interna. Untuk pembagian lobusnya yaitu ada dua lobus lateralis, terus ada lobus anterior, terus ada juga posteriornya juga, dan terakhir ada mediusnya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk basisnya di sini. Untuk fascias inferolateralnya di sebelah kanan, kalau dari saya ya, sebelah kanan dan kiri. Terus fascias posteriornya itu ada di tengah. Untuk apexnya sendiri itu ada di bawah. Ini seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar-gambar lebih jelasnya. Kita lanjut ke glandula parauretralis. Yang pertama, glandula bulbouretralis Cowperi itu ada dua ya, dan letaknya dalam musculus pincer uretra. Lalu yang kedua ada glandula parauretralis lateral. Terletak sekitar orifisium uretra eksterna dan raja singa. Dan penyakitnya pada bagian ini biasanya itu adalah raja singa melalui infeksi ya, teman-teman ya. Glandula ini untuk glandula bulboetralis Cowperi. Gambarnya seperti ini. Nah, lanjut ke uretra maskulina. Yang pertama ada pars prostatica, yang kedua ada pars membranacea, yang ketiga ada pars spongiosa atau cavernosa. Nah, ini ini untuk strukturnya ya. Ini penis dan ini adalah bagian dalamnya ya. Teman-teman bisa teman-teman pahami sendiri ya, bisa. Lalu lanjut ke pars prostatica uretra. Yang biasanya terjadi pelebaran. Terus ada crista uretralis, terus ada colliculus seminalis, dan muaranya ke ductus ejaculatorius dan utriculus prostaticus. Terus ada sinus prostaticus yang muaranya itu kelenjar prostat gitu. Ya. Lanjut ke pars membranacea uretra. Itu menembus diafragma uji, terus
biasanya itu paling sempit dan dikelilingi dengan muskulus sphincter uretra eksterna. Ini untuk gambarnya ya, teman-teman. Lalu lanjut ke pars spongiosa. Yang pertama ada pars bulbaris, yang kedua ada pars pendulosa, yang ketiga ada fossa navicularis. Seperti ini ya, nomornya sama masih ada seperti tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk Mas Dandi dan juga Mas Syafin. Apakah ada pertanyaan? Halo, teman-teman. Apakah ada Sepertinya, pertanyaan sepertinya tidak ada Mas Vino. Untuk dari saya ini pribadi. Kalau dari Mas untuk Dandi bisa ya, ditanya. untuk dari Mas Dandi sendiri ada pertanyaan? Nggak ada. Mungkin bisa Oke. ditutup aja Akhiri ya. Oke, oke. karena udah Baik, larut malam. oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dan mohon maaf jika saya ada salah kata karena manusia tidak luput dari kesalahan ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.